Selamat sore tuan-tuan dan puan-puan. Pada sore ini aku ingin bicara sedikit pasal apa yang aku dengar dari YouTube. Tapi YouTube ini dalam bahasa English, tapi saya bisa paham ya. Jadi apa yang mereka kata, ini orang Katolik ya, mereka kata Yesus mesti tidak ada adik atau abang. Kalau dia ada adik atau abang, jadinya tidak ada itu keselamatan, hilang. Jadi mereka percaya betul-betul, kalau ada percaya atau tidak itu saya tidak tahulah. Mereka kata sungguh-sungguh yang Yesus tidak ada adik, hanya dia satu orang saja. Dan juga dia kawin, dia ada suami, tapi mereka hanya bercinta saja, suka sama suka, tapi tidak buat apa-apa. Jadi tengok-tengok saja, sebab mereka ini orang spesial, tidak ada nafsu. Suami dia ada nafsu untuk buat apa-apa, istri pun tidak ada nafsu buat apa-apa. Jadi mana bisa lahir lagi anak. Jadi Yesuslah anak tunggal mereka. Jadi Mary atau Maria ini tidak buat apa-apa dengan suami. Jadi dia punya virginity atau darah itu masih darah ya. Gitulah kepercayaan orang Katolik. Sebab dia mesti darah selama-lamanya. Seperti itulah padri dalam Katolik tidak boleh kawin. Sama juga itu padri perempuan itu tidak boleh kawin, sebab ikut Mary pun tidak ada boleh kawin. Siapa lagi itu Yesus pun tidak kawin. Betul kan begitu? Tapi itu heranlah, dalam Chronicle Bible sendiri ada kata yang Yesus itu ada adik. Dia kata dalam Chronicle Bible itu James itu adalah adik Yesus. Tapi apa orang Katolik kata, adik itu boleh juga diartikan dengan sepupu sekali. Itulah mereka tangkap arti adik dalam Bible, Chronicle Bible itu sepupu sekali. Jadi bila orang kata Yesus adik kamu dengan ibu kamu menunggu kamu di luar. Jadi bagi orang Katolik, Yesus ibu kamu dan sepupu kamu tunggu kamu di luar. Begitukah? Inilah satu kebohongan. Kalau kita pikir-pikir pun satu kebohongan.
Mana ada orang kawin, tengok saja istri, tengok suami tengok istri tidak buat apa-apa. Mana boleh begitu, karena tidak masuk akal mereka mempertahankan itu. Jadi saya percaya mereka sendiri tidak percaya. Mereka tidak percaya yang apa itu, Mary dengan suami itu tidak buat apa-apa. Hanya mereka mungkin bohong saja supaya orang lain percaya. Gitu. Sampai ada satu padri, dia tidak tahan dengan Kristen ini kuat bohong, dia tidak tahan. Dia bertahun-tahun dia ajar orang Kristen. Yang dia kata, satu hari dia kata, apa yang aku ajar kamu itu adalah satu kebohongan. Dia sendiri tidak percaya yang dia ajar itu. Lalu dia pun kata, apa yang aku ajar itu bohong. Jadi janganlah harap kamu dapat keselamatan. Jadi ada murid dia menangis, ada murid dia yang ada itu lari dari tempat belajar. Tapi ada juga orang tunggu di situ dengar lagi apa dia cakap. Lalu pun dia cakap, dia kata bagus masuk Islam. Sebab Islam itu tidak ada bohong. Dia ajar percaya pada satu Tuhan. Dia ajar mesti sembahyang. Gitu baru dapat keselamatan. Bukan cara begitu. Keselamatan itu perkara besar. Keselamatan itu artinya masuk surga. Itu perkara besar, bukan dikatakan kalau dia kawin seperti biasa tidak ada keselamatan. Itu bohong, itu memang tidak ada keselamatan lah. Lalu dikatakan adik itu artinya sepupu, mana ada dalam bahasa Indonesia ada perkataan adik, ada perkataan sepupu. Dalam bahasa Inggris ada perkataan adik, ada perkataan sepupu. Dalam semua bahasa ada begitu. Adik lain, begitupun adik sama ibu, ada yang sama bapak. Ada yang adik sama bapak, ada sama ibu, itu adik. Jadi kalau sepupu, itu anak abang dengan istri abang, itu dikatakan sepupu. Ataupun anak adik sama istri adik kawin, itu namanya sepupu. Ini dia kata sama, sepupu sama abang itu sama. Itu kan bohong, terang-terang itu bohong. Jadi itulah sebab padri tidak percaya. Lama-lama dia sakit hati. Baru-baru ini sudah pun Yesus dikatakan anak Tuhan. Lalu mereka nak kata Maria itu pun Tuhan.
Dia sampai dia tahan lagi dengan kebohongan, tidak berhenti bohong. Sebab itulah dia terus terang kata apa yang dia ajar pada murid dia itu dia sendiri tidak percaya. Akhirnya dia terus terang itu sebenarnya bohong. Jadi apa terjadi? Padri ini mau mengajak murid-murid dia yang mau ikut dia masuk Islam. Lalu apa dia buat dalam gereja itu? Segala tanda-tanda Kristen, tanda-tanda salib dia buang, dia musnahkan. Patung-patung Maria dia musnahkan. Dia ubah gereja itu daripada salib kepada tanda bulan sabit, tanda Islam. Itulah terjadi di satu negeri di Amerika Selatan. Sampai jadi begitu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam agama Kristen ini banyak bohong. Itu bukan saya cakap ya, ini saya dengar dari YouTube ini lah. Jadi bagus sebar-sebar kebohongan ini, jangan jadi rugi. Sudahnya di mana keselamatan aku tidak ada. Semuanya bohong-bohong ini. Sekian sajalah tuan-tuan. Terima kasih.